Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulkul Huda dari Pendidikan Kimia 19C. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena permukaan. Energi permukaan dan tegangan permukaan. Pertimbangkan padatan yang terdiri dari molekul bola dalam susunan yang rapat. Molekul terikat oleh energi gasif E per mol dan I sama dengan E per N per molekul. Setiap molekul terikat pada 12 lainnya. Kekuatan ikatan adalah E per 12. Jika lapisan permukaan rapat, sebuah molekul di permukaan terikat dengan total hanya 9. Maka energi ikat total molekul permukaan adalah 9E per 12, atau 3 per 4E. Dari gambar yang agak kasar ini, maka dapat disimpulkan bahwa molekul permukaan hanya terikat dengan 75% energi ikat molekul dalam jumlah besar. Oleh karena itu, energi molekul permukaan lebih tinggi daripada energi molekul di bagian dalam padatan. Dan energi harus dikeluarkan untuk memindahkan molekul dari bagian dalam ke permukaan padatan. Hal ini juga berlaku untuk cairan. Misalkan bahwa suatu lapisan cairan direnggangkan pada bingkai kawat yang memiliki bagian yang dapat digerakkan, seperti contoh gambar 18.1. Untuk meningkatkan luas lapisan sebesar dA, jumlah kerja yang proporsional harus dilakukan. Energi Gibbs lapisan meningkat sebesar gamma dA, di mana gamma adalah energi Gibbs permukaan persatuan luas. Peningkatan energi Gibbs menyiratkan bahwa gerakan kawat ditentang oleh kekuatan F. Jika kawat bergerak sejauh dx, usaha yang dikeluarkan adalah F dx. Kedua kenaikan energi ini sama, sehingga F dx sama dengan gamma dA. Berikut ini ditampilkan tabel tegangan permukaan cairan pada suhu 20 derajat Celcius. Jika L adalah panjang bagian yang dapat digerakkan, pertambahan luasnya adalah 2L/dx. Faktor 2 muncul karena lapisan memiliki dua sisi. Jadi, F dx sama dengan gamma 2L/dx, atau F sama dengan 2L gamma. Besar tegangan permukaan. Dengan argumen yang digunakan pada gambar 18.1, dapat diperkirakan bahwa atom permukaan memiliki energi kira-kira 25% di atas energi yang ada dalam jumlah besar. Energi berlebih ini tidak muncul dalam sistem ukuran biasa, karena jumlah molekul di permukaan adalah fraksi yang tidak signifikan dari jumlah total molekul yang ada. Perhatikan sebuah kubus yang panjang rusuknya A. Jika molekul berdiameter 10⁻10 meter, maka 10⁻10 molekul dapat ditempatkan di tepi. Jumlah molekul dalam kubus adalah 10⁻10A⁻3. Pada setiap permukaan akan ada 10⁻20A² molekul. Ada 6 wajah. Maka fraksi molekul di permukaan adalah 6 kali 10⁻10 per A. Jika A sama dengan 1 meter, maka hanya 6 molekul dalam setiap 10 miliar yang ada di permukaan. Atau jika A sama dengan 1 cm, maka hanya 6 molekul dalam setiap 100 juta yang ada di permukaan. Akibatnya, kecuali jika kita melakukan upaya khusus untuk mengamati energi permukaan, kita dapat mengabaikan keberadaannya. Jika rasio permukaan terhadap volume sistem sangat besar, energi permukaan muncul mau tak mau. Kita dapat menghitung ukuran partikel di mana energi permukaan akan berkontribusi. Katakanlah 1% dari total energi. Persamaannya dapat ditulis yaitu E sama dengan EV kali V ditambah ES dikali A, di mana V dan A adalah
volume dan luas, sedangkan EV dan ES adalah energi persatuan volume dan energi persatuan luas. Sedangkan NS dan NV adalah jumlah molekul persatuan luas dan persatuan volume. Gelembung dan permukaan sesil. Pada gambar 18.8 terdapat 3 tahap gelembung yang ditunjukkan. Pada tahap pertama, ciri-ciri kelengkungan sangat besar, sehingga perbedaan tekanan melintasi antar muka kecil. Saat gelembung tumbuh, R berkurang dan tekanan dalam gelembung meningkat sehingga gelembung terbentuk. Setengah bola dengan R besar sampai dengan R kecil. Di luar titik ini, saat gelembung membesar, R besar menjadi lebih besar daripada R kecil. Tekanan turun dan udara masuk. Gelembung tidak stabil. Jadi situasi pada gambar B mewakili radius minimum dan oleh karena itu tekanan gelembung maksimum. Dari pengukuran tekanan gelembung maksimum dapat diperoleh nilai gamma. Jika Pmax adalah tekanan maksimum yang diperlukan, dan pH adalah tekanan pada kedalaman ujung, maka tekanan maksimal sama dengan pH ditambah 2 gamma per R. Sekali lagi, untuk nilai R yang besar, koreksi harus diterapkan, karena bentuk tetesan yang duduk pada permukaan tidak basah tergantung pada tekanan permukaan. Kita dapat mengukur tegangan permukaan dengan membuat pengukuran yang akurat. Untuk tetesan besar dapat ditunjukkan bahwa gamma sama dengan setengah ρ2 dikurangi ρ1 dikali GH kuadrat. Inilah gambar dari metode tekanan gelembung maksimum untuk mengukur tegangan permukaan. Terdapat 3 tahap, yaitu P sama dengan pH, P maksimal sama dengan pH ditambah 2 gamma per R, dan P kurang dari P max. Sedangkan gambar yang kedua yaitu profil penurunan sesil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.